Ustadz Oke Setiawan. Untuk kajian pada hari ini dengan tema ilmu kehidupan dan pemandu atau moderatornya oleh Bapak Agung Wahyudi. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena sudah jam 10 lewat, Pak Oke sudah siap, Pak Oke? Kita cek dulu, Pak Oke. Pak Oke-nya belum kelihatan. Belum masuk, Pak. Oke. Pak, sudah. Pak Agung, coba suaranya Pak Agung. Sudah, Pak. Masuk. Ya. Jelas mari. Ya? Baik. Ya, udah jelas. Sudah? Oke. Baik, untuk selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh Bapak Agung Wahyudi. Pada Pak Agung dan Pak Ustadz Oke, kami persilakan. Baik. Baik, acara kajian pada pagi hari ini dengan judul ilmu kehidupan. Silakan Pak Oke Setiawan untuk memulainya. Ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Budiman, Pak Agung, dan Pak Teddy sebagai teman-teman saya yang selalu bareng-bareng dengan saya ya dalam pengajian kemana-mana. Mari sebelum saya mulai, tadi sudah diucapkan oleh Pak Teddy, alangkah baiknya kalau kita bersyukur dulu dan lalu mengucapkan sholawat Nabi, lalu kita akan mulai pengajian. Mari kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, suara saya jelas Pak Agung? Pak Teddy? Ya, jelas ya? Oke. Jelas Pak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hari ini saya akan menyampaikan relay. Relay itu artinya mengulang dari yang guru saya sampaikan, dan mungkin perlu Bapak Ibu pahami ya. Jadi selama ini mungkin saya mengaji kemana-mana keliling kota di Indonesia, itu sebenarnya hanya mengcopy paste Bapak Ibu, bukan dari ilmu saya, tapi saya mengcopy paste apa yang guru saya sampaikan. Jadi saya tuh kalau secara istilah mudahnya itu saya tuh sebenarnya hanya tukang pos Bapak Ibu. Jadi tukang pos itu mendapatkan ilmu dari guru, setelah itu saya punya kewajiban untuk menyebarkan kepada seluruh jamaah. Karena menurut saya setiap saya mengaji dengan guru saya pun sangat-sangat banyak sekali yang akhirnya dari saya tidak paham menjadi paham. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sabar lanjutan. Ya, sabar lanjutan itu sebenarnya secara umum biasanya kalau di workshop pertama saya sering menjelaskan tentang sabar. Sabar itu apa targetnya? Targetnya adalah kalau awal-awal saya mengaji kepada Bapak Ibu adalah mengubah mindset, mengubah pola berpikir dari yang mungkin merasa Bapak Ibu tuh sabar itu sulit, akhirnya kita berusaha bagaimana supaya sabar itu mudah. Karena ternyata memang luar biasa Bapak Ibu, suka tidak suka Bapak Ibu pasti akan mengalami proses yang namanya berlatih kesabaran. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal menjalani ujian hidup. Ya. Oke, karena sekarang TikTok saya Pak Agung ya, Pak Teddy seperti biasa membantu saya untuk membuka nanti ayat-ayat Al-Quran. Berarti saya akan diskusi dengan Pak Agung dulu supaya Bapak Ibu bisa memahami. Jadi Pak Agung mewakili jamaah semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, biasanya 1 jam saya membicara ilmu. Nanti setelah itu silahkan tanya jawab lah seperti itu ya. Baik Pak Agung, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Pak Agung, saya ingin tanya dulu ya, ini secara umum sebelum saya masuk ke sabar lanjutan yang kemarin Pak Guru bahas ya. Kan secara umum kalau kita bicara, kita keliling ke kota-kota itu kan mengatakan bahwa sabar itu sulit, sabar itu ada batasnya. Lalu waktu di tahap pertama saya mengatakan bahwa kenapa sulit? Yang pertama, biasanya Bapak Ibu tidak tahu manfaatnya, manfaat dari sabar sendiri itu apa. Atau yang kedua, Bapak Ibu mungkin belum ada yang mengajarkan caranya. Nah, waktu keliling itu kan kita sering menyampaikan bahwa cara yang paling mudah ketika kita bersabar adalah kita tidak melihat kejadiannya, tapi yang kita lihat izin Allahnya. Betul ya Pak Agung ya? Ya, betul. Nah, tapi saya mau nanya, Pak Agung kan maksudnya bareng-bareng saya nih sudah hampir 2 tahun, 3 tahun ya. Selama kita sudah belajar sabar pun, kira-kira menurut Pak Agung mudah atau sulit sih Pak? Ini testimoni Pak Agung aja. Secara yang Pak Agung jalani selama ini gitu loh.
selama ini kalau terbiasa itu mudah. Oke. Uh, harus dibiasakan, harus dipraktek. Oke. Baik ya. Jadi ini kasus umum bahwa semua jamaah setelah mendapatkan metode itu, ada jamaah yang memang cepat. Cepat itu artinya berlatih sabar dengan sungguh-sungguh. Ada yang mungkin kadang-kadang ya pelan-pelan. Ada yang mungkin gagal lagi. Tapi intinya adalah mari sekarang, kenapa sabar itu menjadi wajib? Karena memang sebenarnya tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah hidup, Bapak Ibu suka tidak suka akan berhadapan dengan yang namanya sabar, ya. Nah, hari ini judulnya adalah memang kita itu harus sabar, ya. Berarti kalau memang kita harus sabar itu memang kesadaran. Jadi tidak ada bantahan lagi nanti, mudah-mudahan nanti saya jelaskan. Intinya adalah setiap manusia tuh seharusnya memang harus sabar. Kalau tidak, malah Bapak Ibu akan mengalami kesulitan di dalam menjalani ujian-ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau dulu mungkin di tahap pertama saya mengatakan sabar itu misalnya mudah dan lain-lain. Kalau sekarang saya tingkatkan di dalam menjalani hidup itu memang kita harus sabar. Tinggal sekarang Bapak Ibu harus tahu caranya bagaimana. Meskipun mereferensi yaitu metode sabar yang pertama. Paham ya? Saya cek dulu ini, mudah-mudahan yang hadir yang sudah tahu ya selama ini metode sabar ya. Jadi saya mungkin akan tidak mengulang lagi tahap pertama, tapi kita akan lanjut pemahaman tahap kedua yang judulnya adalah memang harus sabar. Ya. Oke. Pak Teddy bantu saya ayat pertama ya yang akan kita buka. Silahkan buka surat 10 ayat 109. Kenapa kita kenapa kita harus sabar Bapak Ibu? Perhatikan ayatnya, di sini Allah berfirman. Ya. Memang harus sabar. 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Jadi ya, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, ya, itu akan mudah kita jalani ketika Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, setelah mengikuti dan menjalani ujian tersebut, tetap kata kunci yang Allah berikan apa Pak tadi? Setelah ikutilah. Nah, jadi ternyata kalau Bapak Ibu memahami ayat di sini, jadi setiap permasalahan kehidupan atau ujian hidup, Allah menyuruh kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau Bapak Ibu mungkin selama ini kajian dengan saya, bagaimana caranya itu menjalani iman, sabar, dan sholat. Yaitu di surat Al-Baqarah 153. Tapi di sini ada kata kuncinya. Setelah kita menjalani, pada proses menjalani, Allah menyuruh kita bersabar. Makanya kata kuncinya, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Agung ya, menurut ayat ini, jadi sabar itu wajib kita kuasai nggak Pak Agung ilmunya? Wajib kita kuasai. Wajib. Betul, karena kalau tidak dikuasai, Bapak Ibu akan selalu mengeluh, Bapak Ibu akan selalu bingung ketika Bapak Ibu menghadapi masalah kehidupan. Makanya sabar ini wajib kita kuasai, ilmu ini suka tidak suka memang wajib kita lakukan. Jelas Bapak dan Ibu ini semua ya? Jadi ketika kita punya masalah, langkah pertama tetap kita mengikuti petunjuk Allah, yaitu misalnya menjalankan iman, sabar, sholat. Tapi dalam proses perjalanan di dalam permasalahan hidup, suka tidak suka kita wajib menguasai sabar. Oke, saya jelaskan ya, Pak Agung contoh misalnya. Kalau secara umum nih Pak Agung, orang sakit tuh ingin apa biasanya Pak? Ingin sembuh, ingin cepat-cepat sembuh. Ingin cepat sembuh. Kalau sudah orang sakit pemikirannya ingin cepat sembuh. Orang punya masalah ingin cepat selesai. Kira-kira jadi sabar nggak Pak di situ Pak? Enggak. Nah, padahal ya sabar dan tidak sabar pun permasalahan tetap kita wajib selesaikan kan Pak? Iya. Sekarang pertanyaan saya, yang benar itu menjalani masalah itu dengan sabar tetap ikhtiar maksimal atau dengan tidak sabar tetap ikhtiar maksimal? Nah, dengan sabar harusnya. Ya. Tapi kenyataannya gimana Pak? Enggak. Tidak sabar tapi ingin cepat selesai.
Padahal tadi Allah mengunci dalam ayat 10:109 itu, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu menjalani sabar dengan benar, menjalani ujian dengan benar, kalau Bapak Ibu menurut Allah sudah sabar, maka keputusannya malah akan cepat. Malah mungkin yang menurut kita lama akan mudah terselesaikan. Seperti kejadian-kejadian hidup saya di tahun 2008, ternyata setelah guru saya menyampaikan tentang metode sabar yang benar, akhirnya malah cepat terselesaikan. Hanya kebanyakan memang manusia senangnya terburu-buru dan lain-lain. Jadi saya ulang, mari kita belajar sesuai dengan ilmu yang disampaikan kemarin dari guru saya. Ternyata sabar itu malah memang harus sabar, bukan lagi pada tatanan kita belajar. Jadi di tahap pertama, oke lah, kita memang metodenya seperti ini. Yang kita lihat izinnya Allah, itu sudah ya. Saya yakin ini yang hadir kan sudah memahami metode yang pertama. Nah, kita lanjut. Bagaimana supaya sabar itu memang kita sadari dan memang kewajiban bahwa kita harus bersabar. Pak Teddy buka lagi ya, tolong buat saya surat Luqman 22 ya, surat 31 ayat 17 tapi yang kuning, Pak. Ya. 31 ayat 17 ya. Oke, silakan materi surat 31 ayat 17. Apakah memang sabar ini dan memang wajib kita kuasai lah Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu akan mengalami kesulitan ketika menjalani proses ujian hidup. Surat ya. Luqman ayat 17. Apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam hal menguasai ilmu sabar? That's 17. Ya, silakan Pak tadi. Supaya kalau Bapak Ibu menyadari, oh memang sabar itu wajib kita kuasai ya, memang harus sabar ya sudah. Nanti tinggal Bapak Ibu ya jalani saja sudah gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu selama tidak sabar akan sulit tetap menghadapi masalah kehidupannya nanti. Silakan Pak Teddy. Halo Pak Teddy? Jadi saya buka dulu ayat-ayatnya ya. Pak Teddy kemana ini Pak Teddy? Apa? Pak Teddy hilang. Oh, ada. Silakan Pak Teddy. Surat 31 ayat 17. Atau di screen share mungkin Pak Budiman bisa bantu di share screen aja supaya nanti kita bisa melangkah lebih cepat ya biar waktunya cukup karena biasanya saya paling lama kajian 1,5 jam ya. Kalau ya silakan. Oke. Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Nah, di sini Allah berfirman ya, hai anakku dirikanlah sholat ya. Lalu di sini dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Lihat, Bapak Ibu perhatikan dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi sabar itu perintah Allah atau bukan Pak Gu? Perintah Allah. Oke, di sini Allah berfirman dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ayat tersebut, berarti kan suka tidak suka. Bapak Ibu mau terima tidak terima, mau dikuasai atau tidak dikuasai ilmunya. Bapak Ibu wajib belajar bersabar supaya di dalam menerima ketetapan Allah, Bapak Ibu lebih mudah menerimanya. Di tahap sabar metode pertama saya menjelaskan bagaimana supaya mudah menerima, yaitu kita menggeserkan pola berpikir kita, jangan melihat kejadian yang terjadi, tapi yang kita lihat adalah izin Allahnya. Itu kan Bapak Ibu paham ya yang itu ya, ilmu yang itu ya. Kenapa harus melihat izin Allah? Ternyata memang kejadian bisa terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allahnya dulu. Nah itu di tahap pertama yang saya jelaskan. Lalu cara mudahnya adalah suka tidak suka Bapak Ibu mempraktekkan, melatih metode-metode yang kemarin telah disampaikan di tahap pertama. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi suka tidak suka menurut surat 31 ayat 17, sabar itu wajib kita lakukan.
Selain itu, suka tidak suka di dalam menjalani ujian hidup, memang Bapak Ibu perlu menguasai ilmu sabar. Bapak Ibu mau suka, mau merasa sulit atau merasa berat pun, Bapak Ibu harus menguasai ilmu sabar. Nah, pertanyaan saya ke Pak Agung mewakili jamaah, kenapa sih Pak selama ini orang merasa sulit Pak untuk mempraktekkan ilmu sabar Pak? Kan Pak Agung udah lama juga nih. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang sering gagal tuh Pak. Kenapa sih orang itu sulit untuk mempraktekkan ilmu sabar Pak? Nah, biasanya. Biasanya ya kurang praktek ya. Kurang di jalan. Kalau kurang praktek itu berarti perlu latihan yang banyak atau sedikit Pak? Kalau gitu Pak. Latihan yang banyak. Sama kejadian enak atau tidak enak Pak Agung? Ya enak. Oke, berarti Pak Agung sekarang senang kejadian yang mana Pak? Enak atau tidak enak Pak? Tidak enak. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya kemarin memahami dari pemahaman Pak Guru kemarin, itu ada poin yang terpenting. Jadi kalau kita lihat, kita sulit bersabar itu karena dari sisi kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita masuk materinya ya. Sabar lanjutan ini ya. Kita berat belajar sabar itu karena kita selalu melihat dari sisi kita manusia. Tapi mari kita lihat dari sisi Allah ya. Jadi sekarang saya akan bagi 2 poin Bapak Ibu. Poin pertama adalah kita harus melihat dari sisi Allah, kenapa Allah menginginkan kita sabar. Yang kedua kita harus melihat dari sisi manusianya. Ya, sekarang saya akan membahas. Mari kita lihat dari sisi Allah. Ya, baik. Pak Teddy sudah siap lagi ya? Siap. Kenapa Allah menginginkan kita bersabar? Jadi ini konteksnya kita merasa berat bersabar itu karena yang kita lihat dari sisi kita sebagai manusia ya, mendapat kejadian tidak enak, itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan dari sisi kita nih. Mari kita lihat dari sisi Allah. Pak Teddy bantu saya, kita buka surat 3 ayat 2. Kenapa Allah menyeru kita sabar? Silakan Pak. Ali Imran ayat 2. Baik. Silakan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Baik, Bapak Ibu perhatikan di ayat ini. Jadi ternyata memang Allah berjanji. Jadi ada di ayat kursi dan ayat ini, tapi saya pakai ayat ini saja karena pendek ya. Di Ali Imran ayat 2 ini, Allah berjanji terus-menerus mengurus kita. Berarti segala kejadian yang menimpa kita itu adalah dalam rangka Allah terus-menerus mengurus kita. Mengurus apa? Ya baik menjamin rezeki, yang memberikan pelajaran kepada kita juga gitu loh. Pelajaran apa? Pelajaran tentang kehidupan yang misalnya nanti saya akan kupas di surat 96 ayat 4 dan 5. Tapi intinya adalah tugas Allah, kewajiban Allah adalah mengurus kita. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Mengurus dari kita yang tidak tahu mengabdi dengan benar menjadi tahu mengabdi dengan benar. Itu tugas Allah. Atau urusan Allah itu. Nah, karena Allah punya tujuan mengurus kita terus-menerus, maka Allah akan selalu memberikan ujian atau pembelajaran hidup kepada kita. Kan betul ya Pak Teddy ya? Betul. Jadi pembelajarannya apa? Mari, Allah memberikan pelajaran lewat sarana ujian, salah satunya untuk kita bisa menjadi sabar. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan Pak Teddy dibuka lagi sebelum kita masuk. Jadi kita lihat kenapa sabar itu sulit, ternyata kita selalu memandang dari sisi kita, tapi kita lihat dari sisi Allah seperti apa ya. Silakan. Surat Al-Baqarah 155. Ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, coba Pak Agung perhatikan Pak Agung ya. Jadi karena Allah punya kewajiban mengurus kita terus-menerus, dan salah satunya adalah Allah pasti akan selalu menguji kita, ya. Berarti kan di situ secara implisit Allah kan ingin menyadarkan kepada kita bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu ternyata supaya kita bisa melatih kesabaran dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan agar kita menjadi sabar. Jelas nih Pak Agung ya? Jelas. Halo Pak Agung? Nah, jelas. Berarti sekarang yang harus Bapak Ibu sadari bersama, berarti salah satu manfaat Allah menguji kita adalah
kita ingin dibuat Allah untuk menjadi sabar. Dan untuk menjadi sabar, Allah sudah berfirman di ayat ini bahwa segala sesuatu ujian, misalnya berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, itu adalah hanya sebagai sarana Allah untuk mewujudkan keinginannya atau perintahnya kepada kita. Harusnya pertanyaan besarnya, saya mau nanya ke Pak Agung, terus kenapa sih Allah ingin kita menjadi sabar kalau gitu Pak? Kok dari tadi ayatnya misalnya bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Kan berarti proses ujian yang kita jalani harus menguasai sabar. Terus yang kedua di sini Allah bilang, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti sebenarnya tujuan Allah membuat kita menjadi sabar itu apa sih Pak? Tujuannya Pak Agung? Meningkatkan derajat keimanan. Oke, mari kita buka. Kalau Pak Agung lupa, Pak Agung lupa ini, 76 ayat 12. Silakan Pak Teddy. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu ya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi sabar. Dan saya yakin bahwa perintah Allah itu pasti nilainya adalah kebaikan untuk kita sendiri. Gitu. Ternyata ada hubungan dengan Allah terus-menerus mengurus makhluknya, dan ternyata ada hubungannya di sini. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi sabar lewat sarana ujian-ujian kehidupan yang kita hadapi. Silakan Pak Teddy, apa sih tujuan Allah ingin membuat kita jadi sabar itu apa sih tujuannya? Itu. Surat Al-Insan ayat 12. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Nah, Pak Agung saya mau nanya, di ayat ini kenapa Allah menyuruh kita sabar, Pak Agung? Di ayat ini? Biar masuk surga. Nah, Pak Agung kalau ditanya ingin masuk surga nggak? Jelas sekali. Nah, Allah memerintahkan sabar itu supaya kita ingin juga masuk surga. Berarti Allah menyuruh kita sabar. Sabarnya sesuai dengan keinginan kita nggak, Pak? Iya, sesuai dengan keinginan kita. Masuk surga. Ya kan? Nah, berarti kita tuh memang harus sabar atau sabar itu sulit? Ayo, kalau seperti itu, Pak. Harus sabar. Kenapa harus sabar, Pak? Saya ulang-ulang. Ya, ingin masuk surga tadi. Karena sesuai keinginan Allah dan keinginan kita. Kita ingin masuk surga, syaratnya harus sabar. Allah pun ingin kita masuk surga. Berarti harusnya sabar itu kita butuhkan, memang kita harus sabar, atau masih ngomong sulit, Pak? Nah, harus kita butuhkan atau wajib. Harus kita butuh. Nah, karena memang kita ingin masuk surga dan Allah pun ingin masuk surga. Makanya Allah berjanji akan terus-menerus mengurus kita. Sarana untuk menjadi sabar kita harus diuji. Kan begitu harusnya. Berarti berbahagialah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu banyak ujian, kan begitu kan? Kenapa? Bisa memenuhi perintah Allah dan sekaligus bisa belajar menjadi sabar secepatnya. Jadi Bapak Ibu kalau punya masalah, hal yang memang Bapak Ibu wajib dikuasai adalah Bapak Ibu harus bisa menjadi sabar dengan cara metode yang pertama kita waktu itu bahas, yaitu semua atas izin Allah, meskipun mungkin kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Saya waktu itu sampaikan di metode pertama, sudah Bapak Ibu yakin saja untuk menjadi sabar lebih gampang itu menggunakan iman. Ya, metode iman juga waktu itu sudah disampaikan. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia itu, pertanyaan saya, sabar itu sulit atau memang kita harus sabar, Pak? Saya ulang, Pak. Harus sabar. Memang kita harus sabar karena kita ingin masuk surga, Allah pun menginginkan kita masuk surga. Jadi dari sisi Allah, Allah terus-menerus mengurus makhluknya itu dan memberikan ujian hidup kepada kita itu ternyata tujuannya supaya kita masuk surga. Paham Bapak dan Ibu ini semua ya? Ya. Oke, pertanyaan kedua. Kan tadi di ayat Al-Baqarah 155 Allah udah bilang bahwa Allah akan menguji ya, Pak Agung ya. Allah akan menguji hambanya. Setiap manusia suka tidak suka akan diuji Allah. Surah 76 ayat 2 pun menjelaskan seperti itu. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Agung. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu tuh Allah tuh menginginkan kita tuh menerima atau tidak menerima? Ayo, Pak Agung. Menerima. Oke, kenapa? Kok Pak Agung tahu jawabannya meskipun Pak Agung juga kemarin ikut ngaji. Kenapa kok Allah kalau menguji kepada kita semua, nah ini dari sisi Allah ya, dari sisi Allah dulu ya. Allah tuh sebenarnya menginginkan ketika Allah menguji kita tuh menerima atau boleh tidak menerima? Pak Agung.
Harus menerima. Kenapa harus menerima, Pak? Ayo, saya mau nanya, Pak. Karena ingin kita masuk surga. Oke. Karena Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Ya kan? Karena tujuan Allah terus-menerus mengurus makhluknya, salah satunya memberikan pelajaran sabar. Kan begitu ya? Berarti kalau Allah memberikan pelajaran sabar dengan ujian yang Allah berikan, berarti kalau kita ingin dapat pelajarannya, harus diterima atau tidak diterima? Harus diterima. Kalau ingin mendapatkan pelajaran sabar. Banyak nggak orang ingin lulus ujian tapi nggak mau menerima pelajaran, Pak? Banyak. Lucu nggak, Pak, kalau begitu? Ingin masuk surga tapi nggak mau menerima pelajaran sabar. Ya nggak bisa dong, Bapak dan Ibu. Jadi ternyata dari sisi Allah, kenapa Allah ingin menguji kita? Ternyata Allah ingin menguji kita itu untuk memberikan pelajaran sabar. Kalau kita sudah sabar, masuk surga tanpa hisab. Kalau kita sudah sabar, Allah memberikan pakaian surga dan lain-lain. Kan ini penting ini. Berarti tujuan Allah memberikan ujian, tujuan Allah memberikan pelajaran hidup, yaitu dengan yang namanya ujian, itu ternyata untuk kebaikan kita sendiri. Berarti setiap ujian yang menimpa kita, mau enak ataupun tidak enak, atau khususan misalnya kejadian tidak enak, harus diterima atau boleh tidak diterima? Harus diterima. Kalau harus diterima tuh boleh ada tapinya nggak, Pak? Nggak boleh. Kalau tapi itu berarti sopan nggak selama ini kepada Allah, Pak? Nggak sopan. Sudah tidak sopan, ingin masalahnya selesai. Bisa nggak, Pak Gung? Nggak bisa. Kayak kita dulu misalnya waktu sekolah, ingin lulus ujian, tapi nggak mau nerima soal. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Nah, saya mau nanya. Oke, sekarang saya mau nanya ya kepada hadirin. Chat boleh. Siapa yang di ruangan ini, ya Bapak Ibu, ingin secepatnya masalah selesai, tapi tidak mau menerima soal ujian? Siapa? Ayo, ngaku aja. Ini yang membuat Bapak Ibu lama jadinya. Padahal dari sisi Allah, Allah memberikan ujian itu ternyata tujuannya untuk pembelajaran kita supaya menjadi sabar. Ya kan? Tapi kebanyakan orang yang lucunya itu ingin soalnya selesai, ingin masalahnya selesai, tapi tidak mau menerima soal ujian. Nah kan pada ini jelas ini Bapak Ibu ya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu harus sadari bersama dulu. Ternyata Allah memberikan ujian itu hanya sebagai sarana pembelajaran kita untuk menjadi sabar. Kalau memang pembelajaran, berarti niatnya itu untuk menyiksa kita, membuat kita menderita, atau sebenarnya untuk kebaikan kita, Pak? Untuk kebaikan kita. Nah, sudah ujian itu untuk kebaikan kita, dan kita pun sebenarnya Allah sudah siapkan sesuai dengan kemampuan kita. Kan Allah berjanji ya di surat Al-Baqarah 286, setiap ujian yang menimpa kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Pas pada saat itu, momennya juga pas, pasti kemampuan kita sudah diukur Allah, maka Allah izinkan kejadian tersebut. Kan begitu kan? Berarti tinggal Bapak Ibu punya kemampuan untuk menerima dalam setiap permasalahan hidup yang Bapak Ibu hadapi. Jelas ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi suka tidak suka, mari Bapak Ibu mulailah mengerti tujuan Allah memberikan ujian-ujian hidup yang selama ini Bapak Ibu pun tidak bisa tolak. Saya mau nanya ke Pak Agung. Ujian dari Allah tuh kita bisa nolak nggak Pak sih? Kejadian yang terjadi itu kita bisa tolak nggak Pak? Misalnya contoh hari ini tiba-tiba hujan, kita bisa nolak nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Lah kan percuma Bapak Ibu nolak pun kan? Oke, kalau misalnya Bapak Ibu kurang paham, Pak Teddy tolong bantu lagi saya buka yang terakhir untuk proses menerima kehidupan, permasalahan kehidupan. Surat 3 ayat 83. Jadi Bapak Ibu tolong ya, sekarang menyadari betul, oh iya ya, berarti kejadian itu memang harus saya terima. Dan ternyata kejadian itu pembelajaran, ujian itu pembelajaran, bukan untuk membuat kita menderita. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini menghadapi ujian menderita, salah ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Mas Teddy. Buka surat 3 Ali Imran ayat 83. Maka ini dari sisi Allah ya. Kenapa Allah mengizinkan kejadian? Kenapa Allah menginginkan kita sabar? Nah, ini dari sisi Allah. Silakan, Pak. Maka, mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal, apa yang di langit
dan yang di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Baik, Bapak Ibu perhatikan, baik dengan suka ataupun terpaksa, ini sering saya sampaikan ayatnya, Bapak Ibu mau terima atau tidak terima, Allah punya keinginan semua manusia harus menerima ujian tersebut. Jadi Bapak Ibu udahlah, menurut saya daripada Bapak Ibu nanti dipaksa di belakang, mending Bapak Ibu setiap ada kejadian terima dulu saja. Meskipun mungkin menurut Bapak Ibu ini berat atau misalnya baiknya di mana, tapi terima saja. Karena itu dari keinginan Allah. Itu dari sisi Allah. Kalau Allah yang menginginkan, jangan coba-coba untuk ngeyel atau melawan. Jelas ya? Tadi juga dijelaskan di surat 31 ayat 17 bahwa sabar itu ternyata wajib kita kerjakan. Karena Allah yang perintahkan. Dan ujung-ujungnya sabar itu Allah inginkan supaya kita sesuai rencana Allah, yaitu masuk surga. Karena Allah punya kewajiban mengurus kita terus-menerus. Artinya memantau kita dari mulai kita lahir sampai meninggal nanti supaya kita selamat. Cuman karena manusia diberikan yang namanya pilihan hidup, dan mempunyai nafsu dalam dirinya, akhirnya ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Makanya itu resikonya ya masing-masing kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, paham ya? Jadi mari Bapak Ibu, kita merenung sebentar, ternyata dari sisi Allah, memang Allah yang menginginkan kita diuji. Yang kedua, Allah menginginkan kita bisa menerima semua ujian yang Allah berikan. Karena ternyata ujian itu adalah pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran kita dari yang tidak sabar menjadi sabar. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu dari sisi Allah seperti itu, ya sudah mau apa? Tinggal kita mari belajar menerima dengan mudah. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, Pak Teddy ya, mungkin Pak Teddy pertanyaan saya. Jadi kalau kita pahami sabar itu memang harus kita sabar, atau memang boleh tidak sabar, Pak? Kalau dari pemahaman yang kita sampaikan tadi. Jelas memang harus sabar, Pak. Ya memang harus sabar. Karena kalau kita lihat dari sisi Allah ya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah lah pakai dalil-dalil tapikan manusiawi. Sudah saatnya, ya memang kita hidup harus sabar. Pertama dalam menjalani ujian memang kita harus bisa belajar sabar. Baik, jelas ya dari sisi Allah ya. Sekarang kita masuk dari sisi kita sebagai manusia. Nah, saya mau nanya lagi ke Pak Agung ya. Tadi dari sisi Allah ya, sekarang dari sisi manusia. Pak Agung, saya ulang, mohon maaf. Kalau kita punya masalah hidup itu, biasanya kita kan tadi kata Pak Agung ingin cepat selesai. Betul ya Pak Agung ya? Ya. Oke, padahal tadi rumusnya kalau kita ingin secepatnya selesai adalah suka tidak suka soalnya harus kita terima dulu. Kan begitu ya Pak Agung ya? Nah, sekarang saya mau nanya ke Pak Agung nih, terlepas masalah hidup itu selesai atau belum selesai ya, jadi yang membuat manusia itu merasa bermasalah ketika diuji Allah, itu apa Pak? Kan manusia ketika diuji kan kadang-kadang merasa khawatir, merasa bingung, merasa galau, atau kadang-kadang berontak. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak, yang membuat manusia itu bermasalah ketika diuji Allah, itu tuh apa Pak biasanya Pak? Jalan keluar atau berat. Oke, karena manusia itu tidak bisa menerima kan Pak? Iya. Benar nggak? Iya. Contoh, ya. Nah betul ya. Oh iyalah, ini jamaah senior yang jawab. Oke, saya ulang ya. Oke ya. Jadi saya mau nanya nih Pak Agung, mohon maaf. Kan secara pemahaman ternyata manusia itu merasa bermasalah ketika diuji Allah. Itu kan gara-gara manusia itu tidak bisa menerima kan Pak Agung ya? Ya, betul. Atau contoh gini lah, misalnya karyawan Pak Agung misalnya menjengkelkan. Atau misalnya anggaplah anak kita nakal misalnya. Secara umum, kalau anak kita nakal, itu masalah nggak Pak? Secara umum Pak? Masalah. Baik, kalau Pak Agung bisa menerima, masalah nggak? Nggak masalah. Nah, saya mau nanya, manusia itu sebenarnya ingin bermasalah atau ingin tidak bermasalah sih Pak sebenarnya? Tidak bermasalah ini. Kalau manusia ingin tidak bermasalah, berarti secepatnya harus apa? Harus menerima. Nah, berarti manusia tuh harusnya ketika dikasih masalah tuh menerima secepatnya atau boleh tidak menerima kalau ingin tidak bermasalah? Menerima secepatnya.
Nah, jadi harusnya manusia itu mudah nggak menerima? Harusnya mudah. Kenapa mudah? Tinggal menerima aja. Lah, karena manusia tidak ingin bermasalah. Kan begitu kan tadi rumusnya kan? Karena manusia tidak ingin bermasalah, maka secepatnya manusia itu harusnya menerima masalahnya. Coba perhatikan, Allah ingin kita menerima masalah. Ternyata manusia pun kalau tidak ingin bermasalah, berarti secepatnya harus menerima. Kan begitu kan? Berarti harusnya menerima itu mudah atau sulit, Pak? Mudah. Nah, mudah. Terus kenapa manusia sulit menerima, Pak? Banyak nggak manusia ingin tidak bermasalah di dalam menjalani ujian, tapi tidak mau menerima? Banyak nggak, Pak? Kan lucu ini. Loh, padahal tadi kata kuncinya, kalau Bapak Ibu tidak ingin bermasalah di dalam menjalani ujian, Bapak Ibu terima dulu ujiannya. Kalau sudah menerima, minimal ujian itu sudah tidak jadi masalah. Karena Bapak Ibu sudah dalam kondisi menerima. Dan kalau Bapak Ibu sudah bisa menerima, Allah berjanji di surat Al-Baqarah 153 kan, innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar atau yang bisa menerima kejadian tersebut. Kalau Allah bersama, Allah nanti memberikan petunjuk. Kalau Allah memberikan petunjuk, Bapak Ibu jalani dengan kondisi menerima atau dengan sabar, maka masalahnya cepat terselesaikan. Jadi kalau kita ingin cepat selesai masalahnya, Pak Agung, berarti yang pertama harus kita lakukan adalah secepatnya kita harus bisa menerima. Kenapa? Karena rumusnya orang bermasalah itu karena tidak mau menerima. Padahal kalau kita ingin tidak bermasalah secepatnya menerima, ya klop dong kalau seperti itu. Dari sisi Allah kita ingin, dari sisi Allah ingin kita menerima, dari sisi manusia pun harusnya kita bisa menerima. Berarti harusnya pertanyaan saya, menerima itu harusnya mudah atau sulit kalau seperti itu, Pak Gu? Mudah. Siapa yang di ruangan ini bilang menerima itu sulit? Ayo. Halo Bapak dan Ibu? Nah, ini Pak Ustadz, ada pertanyaan nih. Mau menerima. Silakan. Mau menerima, tapi kenapa mikirnya menerima itu harus ada solusi ya, Ustadz? Loh. Kalau menerima sama solusi itu beda ya, Bu ya. Ya menerima aja dulu. Menerima pakai tapi enggak, Pak tadi? Enggak. Nah, jadi tapinya yang kan ya, pokoknya tugas ibu bapak sekarang ya, kalau bapak ibu menerima ujian atau masalah ya, tetap wajib kita selesaikan, itu jelas. Tapi pertanyaan pertama adalah, pokoknya bapak ibu harus dipegang dari sisi Allah ingin kita menerima. Kan itu kan dari sisi Allah dulu kan? Ya. Kalau Allah menginginkan kita bisa menerima ujian, berarti dari sisi kita pun harusnya secepatnya menerima. Kan begitu saja sebenarnya. Jadi secara awal ya, secara umum harusnya dalam menerima masalah itu kan mudah harusnya, Pak. Kalau kita lihat dari dua sisi kan, selama ini kan Bapak Ibu merasa sulit itu karena selalu melihat dari sisi kita. Nggak enak lah, kejadian seperti itu kan, kurang ajar lah, harga diri kan itu dari sisi kita semua. Padahal yang namanya kejadian itu dari dua sisi. Satu dari sisi Allah sebagai Tuhan kita, yang memang tujuannya memberikan pelajaran sabar kepada kita. Satu lagi dari sisi kita sebagai manusia. Dan lucunya, tadi pas kita bahas, manusia itu ingin tidak merasa bermasalah ketika menghadapi ujian. Berarti kalau tidak ingin merasa bermasalah, ya Bapak Ibu harus bisa menerima dulu kenyataannya. Harusnya logika seperti ini, kalau Bapak Ibu paham, menerima itu harusnya jadi mudah. Gitu loh. Tadi kan saya jelaskan, kalau kita sudah menerima, maka Allah berjanji akan bersama kita. Maka tadi saya bilang di surat 10 ayat 109, setelah bersama kita Allah akan memberikan petunjuk dalam berikhtiar menjalani solusi, dalam berikhtiar menjalani ujian tersebut, maka petunjuk tersebut dijalani dan insya Allah kalau kita menjadi orang yang sabar di awal, Bapak Ibu akan mudah terselesaikan. Karena janji Allah setelah dalam proses ikhtiar itu wajib kita menguasai ilmu bersabar. Dan janji Allah setelah kita bersabar, Allah akan memberikan keputusan atau solusi yang kita harapkan. Itu loh Pak sebenarnya. Jadi konteks dalam memahami ujian hidup itu ternyata memang harusnya mudah. Kalau kita lihat dari dua sisi. Satu sisi Tuhan kita Allah, satu dari kita sebagai penerima soal ujian. Lagian pertanyaannya ya, kalau misalnya kita renungkan juga, kan ujian itu sudah terukur kan Pak? Betul nggak Pak Teddy Pagung? Ya, sudah.
Ya kan? Kemampuan. Kalau namanya Pasti terukur itu apa sih Pak? Terukur itu Pak? Pasti bisa terselesaikan, pasti lulus. Ya, artinya, oke, kalau terukur itu kan berarti kan tepat, Pas, ya kan? pas. Sesuai Ya. kemampuan. Berarti untuk kita bisa menerima mudah nggak Pak kalau terukur Pak? Mudah. Mudah, tinggal yakin atau tidak kan sebenarnya kan itu doang sebenarnya. Ya. Jadi untuk menerima, saran saya kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau banyak mikir, mau langsung menerima pun tetap ujung-ujung harus menerima kok Pak. Kan tadi ayatnya jelas kan, suka tidak suka, terima tidak terima, Allah kan memaksa Bapak Ibu untuk bisa menerima kan. Jadi pertanyaannya, kalau memang Bapak Ibu ingin masuk surga, berarti sabar itu memang wajib kita lakukan. Memang kita hidup di dunia itu harus sabar. Pertama, sabar itu mengundang petunjuk dari Allah. Yang kedua, memang syarat Allah memutuskan Bapak Ibu harus dalam kondisi sabar. Yang terakhir, pelajaran Allah akan sampai ketika Bapak Ibu dari diuji itu menjadi sabar. Kalau Bapak Ibu diuji tetap ujung-ujungnya tidak mau sabar, maka jangan harap pelajarannya akan tersampaikan. Dan Allah pasti akan menguji dari kejadian-kejadian yang berulang-ulang. Pernah nggak Bapak Ibu menghadapi masalah, ujiannya tuh berulang-ulang? Bertahun-tahun sparring partner suami misalnya, bertahun-tahun sparring partner istri, pernah nggak Pak jadi begitu aja kejadian, ribut lagi sama anak, ribut lagi sama tetangga, berarti kan akhirnya ujiannya nggak diulang-ulang terus kan? Kenapa harus diulang-ulang? Karena kita selama ini tidak lulus dan tidak memahami ternyata ujian itu adalah pembelajaran sabar kepada kita dari Allah, dan sesuai keinginan Allah terus menerus mengurus kita supaya kita masuk surganya Allah. Harusnya kan Bapak Ibu senang dikasih pelajaran terus menerus sama Allah. Kalau senang itu berarti merasa menderita tidak sih Pak? Ya Wah. tidak lah. Gitu. Nah, berarti mari sekarang Bapak Ibu tinggal mau atau tidak. Kalau saya sih merasa pas kajian kemarin ya memang sudah tidak ada pilihan. Memang kita harus menjadi sabar. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Silakan. Ada Pak. Nah, sebaiknya sih Pertanyaan. enaknya diskusi ya, langsung diskusi ya. Ada dua nih. Pas. Wah, banyak pertanyaan. Oke, saya bacakan dulu aja ya. Yang mau diskusi dulu aja Pak, yang mau diskusi dulu aja Pak. Yang mau diskusi usah angkat pakai tangan. Coba Video coba juga nggak di masalah. atau saya buka dulu ya nih Pak. Ya, silakan. Oke, saya buka dulu. Atau gini, Pak Iwan, Nah, coba jangan, Pak Iwan pokoknya silakan. yang resen aja lah, resen. Yang resen Supaya ya. tertib lah. Jangan di-unmute nanti inilah. Kalau memang mau kita tinggal sampaikan. Ya. Oke, para peserta kajian Ustadz Oke pada siang hari ini, jika ada yang mau ingin bertanya, silahkan tekan mic-nya, hilangkan warna merahnya. Nah, itu lagi. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Atau belum ada. Oke, kalau tidak, belum ada, saya bacakan dulu ya. Yang chat aja, Pak. Yang chat Ada aja. banyak nih. Oke. Kalau Ya, kita mendapat silakan. cobaan dan lalu berdoa kepada Allah agar ujian terselesaikan, apakah diperbolehkan, Ustadz? Loh, silakan. Itu memang Allah kan memerintahkan. Cuman ada ayatnya yang kemarin Pak Guru sampaikan ya. Ada syarat kan Allah, misalnya kita berdoa, mohonlah kepadaku, maka akan aku kabulkan, kan begitu ya Pak tadi ya. Tapi ada komanya. Bisa buka ayatnya Pak yang kemarin Pak Guru sampaikan? Surat. Lupa saya surat apa sih kemarin tuh? Ada yang masih ingat? Coba silahkan buka. Surat Al-Baqarah 186 kalau nggak salah. Coba Pak. Iya. Ya, silakan Pak. Dan Bapak perhatikan ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Nah, terus? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Baik, saya mau nanya nih, Pak Teddy ya. Kebanyakan kan orang dipotong tuh, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Iya, setelah Allah bilang ya memohon kepadaku maka aku kabulkan, syarat. Coba Pak, baca belakangnya Pak. Kalau nggak di screenshot ya, di share screen Pak. Syarat Allah mengabulkan. Ya, coba ya Bapak yang nanya silakan perhatikan. Jadi di sini ada kata kuncinya Pak. Berdoa itu memang perintah Allah, tapi Bapak harus
memenuhi syaratnya gitu loh. Silakan Mas tadi. Di sini jelas Pak. Screen. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Nah, jadi saya baca ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi suka tidak suka Bapak Ibu harus berdoa pun dalam keadaan misalnya taat kepada Allah, kan begitu ya? Ya. Dan beriman kepadaku. Makanya tadi saya bilang, ketika Bapak Ibu mendapatkan ujian atau soal ujian hidup, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menerima. Menerima itu harus menggunakan iman atau logika Pak, biar gampang Pak. Dengan iman. Dengan iman, baik ya Allah, karena ini pembelajaran darimu dan Engkau terus menerus mengurusku, maka dan Engkau pun menginginkan saya menerima ujian, maka Bapak Ibu terima dulu. Kalau sudah terima, masuk nggak kategori orang yang taat dan beriman kepada Allah? Masuk. Setelah itu silahkan Bapak Ibu berdoa. Insya Allah Bapak Ibu berdoanya akan mudah dikabulkan. Karena Bapak Ibu memenuhi syarat. Ini kan yang menjadi masalah. Dari awal pas Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu nggak mau nerima kan? Dengan alasan harga diri lah dan lain-lain kan begitu kan? Terus Bapak Ibu berdoa kenapa nggak dikabul-kabulkan, kan makin parah ini. Karena Bapak Ibu ternyata tidak memenuhi syarat yang belakangannya. Taat dan beriman. Makanya tadi saya bilang, sudahlah kalau yang namanya ujian dari Allah itu adalah pembelajaran. Kalau yang namanya pembelajaran, hasilnya harusnya tidak menderita. Berarti kalau Bapak Ibu merasa menderita, pasti ada yang salah. Pasti mungkin dari awal Bapak Ibu tidak menerima ujian tersebut. Ya, jelas Bapak penanya itu? Jadi kenapa kita memang disuruh Allah diperintahkan untuk berdoa, tapi ada syaratnya, yaitu tetap taat kepada Allah dan beriman, yakin bahwa ini yang terbaik sesuai kemampuan dan lain-lain. Ya jalani saja setelah itu. Karena doa itu salah satu ikhtiar ya di dalam kita menjalani proses ujian. Berarti pertanyaan saya Pak Teddy ya di itu. Berarti yang menjalankan, yang berikhtiar dalam ke arah yang berikhtiar di dalam ujian itu Allah atau kita? Yang berikhtiar kita dong sebagai manusia. Yang berikhtiar kita dengan sabar, dengan metode tawakal yang waktu itu disampaikan, pokoknya maksimal gitu loh kan. Yang memutuskan ujian itu kapan selesai tidak adalah nanti Allah. Tapi Allah memutuskan berdasarkan poin kita dari awal. Kalau dari awal kita sudah menerima, tetap taat dan beriman, insya Allah akan mudah. Kan kalau sudah menerima dalam menjalani ujian kan jadi tidak masalah, udah menerima. Gitu loh. Ya. Jadi harusnya memang enak dalam menjalani ujian tuh, tidak pusing karena kita dari awal sudah bisa menerima apapun. Baik, ada lagi pertanyaan, coba yang di chat aja dulu Pak Teddy. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, kata Pak Iwan penanyanya. Baik, kita lanjut. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Pak Yunaldi Idris. Apa beda ujian, musibah, dan azab? Bagaimana cara membedakannya? Ini sering kita, atau gini lah, terkait dengan ini aja. Nanti saya kasih analogi yang biasa saya sering sampaikan. Ya, ujian, teguran, atau azab. Ya, saya mau nanya gini lah, Allah tuh ingin menerima kita. Oke, nanti saya nanti Pak ya. Oke, jadi ujian, teguran, dan azab ya. Gini, yang sering saya sampaikan itu metode yang paling gampang ya Bapak Ibu ya. Gini aja ya. Kalau misalnya Pak Yunaldi misalnya jalan di trotoar, ya. Nah, terus tiba-tiba sudah jalan di trotoar ketabrak motor. Itu kira-kira ujian atau teguran, Pak? Yo, Bapak chat juga nggak apa-apa. Supaya paham dulu lah. Atau Pak Teddy biar cepet ya. Misalnya Pak Yunaldi sudah jalan di trotoar, tiba-tiba tetap ditabrak motor. Itu ujian atau teguran, Pak Teddy? Ujian. Kenapa ujian, Mbak? Karena kita sudah jalan di trotoar, sudah di jalan yang benar. Karena jalan kita memang sudah benar kan di trotoar kan, berarti ujian. Berarti ujian itu adalah setelah kita jalan yang benar, memang sudah mengikuti perintah Allah, terus Allah memberikan masalah atau ujian-ujian itu. Berarti itu prosesnya adalah ujian. Nah, sikap kita terhadap ujian berarti kita berterima kasih. Karena apa? Ujian itu untuk pembelajaran dan meningkatkan derajat keimanan kita kan begitu ya? Berarti harusnya kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mau meningkatkan derajat saya. Syaratnya lewat ujian yang Engkau berikan. Kan itu sikapnya kalau ujian. Nah yang kedua misalnya Pak Yunaldi jalan di tengah jalan.
ditabrak motor. Kira-kira ujian atau teguran, Pak? Tadi. Itu teguran, udah tengah jalan. Gitu ya. Nah, kan Pak Yunadi tahu ya, kenapa teguran? Nong itu bukan jalan buat pejalan kaki kok Bapak di tengah. Artinya apa? Teguran itu ketika kita keluar dari jalur Allah. Ketika kita tidak di jalan Allah, maka Allah akan tegur. Nah, sikapnya kalau orang ditegur, Pak, ini sikapnya ya. Berarti Bapak yang pertama harus memohon ampun, bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun. Supaya apa? Supaya Allah secepatnya merubah dari teguran itu, memberikan jalan menuju ke ujian. Gitu aja, Pak. Nah, kalau Bapak misalnya sudah ditegur berkali-kali tidak sadar-sadar, berarti siap-siap Bapak akan diazab. Sudah aku tutup pintu mata, telinga, hatinya, lalu Allah akan azab. Jadi yang namanya ujian itu sudah di jalan Allah, teguran itu mungkin kita punya kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, azab itu sudah berulang-ulang ditegur, tapi tetap ngeyel gitu loh Pak. Nah, cuman kalau karena kita sebagai orang umum kan kadang-kadang ini ujian atau teguran kan biasanya begitu ya Pak ya. Sudah saja, kalau saran saya, kalau saya pribadi, anggap aja itu teguran semua. Kan cuma beda prakteknya aja. Kalau teguran berarti kita mohon ampun dulu kan. Nah, takutnya tuh saya GR nanti. Itu teguran kita anggap ujian. Kan konyol itu nantinya. Mendingan saya balik, udahlah. Semua hal yang menimpa saya anggap teguran saja. Kan tinggal minta maaf saja kan. Dan minta maaf pun memang kita makhluk yang banyak salahnya. Itu aja ya Pak Yunadi ya, jelas ya? Paham Pak? Oke. Silakan. Ada lagi pertanyaan Pak tadi? Nah, Oke. ya paham kata Pak Yunadi. Ya, baik. Oke. Jadi gitu aja ya Pak ya. Anggap aja semua teguran lah. Takutnya kita merasa itu teguran dari Allah malah kita anggap ujian kan GR nanti kita. Ya silakan Pak tadi. Ada lagi pertanyaan di chat itu? Ini dari Pak Himawan. Chatnya. Silakan. Ini kurang jelas nih. Apakah ini pernyataan atau pertanyaan ini? Untuk bisa segera menerima ujian, untuk bisa segera menerima ujian tersebut, langkah awal adalah menerima dahulu bahwa apa yang disampaikan Ustadz Oke itu adalah kebenaran. Oke, bukan dari saya Pak ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Kan tadi saya udah bilang, saya ini cuma tukang pos Pak. Tukang pos itu tahu nggak, menyampaikan ilmu yang dari Pak Guru terus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Gini. Kan tadi saya bilang judul hari ini kan memang kita harus sabar, ya kan? Memang kita harus sabar. Kalau memang itu memang harus kita lakukan atau tidak sih Pak tadi? Kan kalau kajian pertama kan pokoknya kita akan praktek belajar sabar, sabar itu sulit dan lain-lain. Kalau sekarang ini kan kesadaran Pak. Memang kita harus sabar. Kenapa harus sabar? Pertama Allah yang menginginkan. Yang kedua, ternyata kita pun ingin secepatnya tidak mau punya masalah. Kalau tidak ingin bermasalah, secepatnya harus menerima. Berarti kan poinnya, apalagi alasan Bapak Ibu untuk tidak menerima gitu loh. Yang ketiga, ternyata Allah nyuruh kita sabar pun supaya kita masuk surganya Allah. Karena syaratnya masuk surga, memang kita harus menjadi sabar. Jadi pertanyaan saya sederhana kepada Bapak dan Ibu. Berarti kalau seperti itu ada alasan nggak supaya kita tidak sabar Pak? Nggak ada alasan Agung. Lagi. Ya kan? Ada alasan nggak Pak Agung? Misalnya kita untuk tidak sabar. Atau memang kita harus sabar? Ya sabar itu wajib kalau gitu. Ya memang tidak ada alasan lagi gitu loh. Pertama memang itu juga kebaikan kita. Dan yang terakhir kalau saya tidak ingat pelajaran waktu itu ditegaskan juga, memang setiap kejadian itu harus atas izin Allah kan? Coba, ya. Bapak Ibu maksudnya dari pintu mana Bapak Ibu alasan untuk Bapak Ibu tidak menerima lagi gitu loh. Setiap kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Allah mengizinkan berdasarkan niat baiknya dan pasti diukur. Pasti sesuai dengan kemampuan kita saat itu, kondisi kita saat itu. Berarti pasti mampu. Seperti kemarin itu ada jamaah ya, Pak tadi yang bertanya kan, Ustadz kan hutang saya complicated. Saya bilang kalau sesuai dengan kemampuan. Ada yang complicated nggak Pak tadi? Waktu kita perjalanan dari Bogor ke nggak ada gitu loh. Jadi tidak ada alasan. Menurut saya sekarang Bapak Ibu sudah harusnya levelnya naik. Kalau kemarin anggaplah kita latihan sabar, belajar sabar. Kalau sekarang memang kita harus sabar. Kenapa kita memang harus sabar? Ya memang harus karena tidak ada pilihan. Pertama Allah yang menginginkan, kedua memang kita tidak bisa tolak, yang ketiga pun ternyata Allah juga menginginkan sabar itu untuk kebaikan kita.
gitu loh. Jadi memang tidak ada pilihan. Dan untuk menjalani proses ujian, memang kita harus sabar. Karena Allah sudah berjanji kalau kita sabar, Allah segera memutuskan. Gitu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah, mau apa? Menjalani hidupnya berarti tinggal menjalani ujian Allah, sabar, menjalani sampai Allah mengambil ujian tersebut. Kan begitu kan? Dengan apa? Dengan Allah melihat kondisi kita tetap taat dan beriman atau tidak. Jelas ya? Baik, ada lagi pertanyaan? Saya belum singkatkan. Sementara belum Oke, ada. jadi kalau memang belum, kalau memang Bapak Ibu sudah paham, berarti kan setelah ilmu kita pahami, berarti yang terakhir apa, Pak? Praktek. Nah sudah, tinggal praktek. Prakteknya dengan apa? Ya dengan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari, ya. Jadi karena Allah sudah bilang ujian itu sesuai, nggak mungkin montir disuruh nyuntik orang, betul nggak Pak tadi? Ya. Mati nanti orang. Kenapa Pak? Kenapa? Kok montir ujiannya nggak mungkin nyuntik orang Pak? Kenapa? Ya tidak sesuai. Karena tidak sesuai, kan gitu kan? Prakteknya yang susah. Loh. Coba saya mau nanya Pak Yunali, prakteknya susah. Baik. Susah itu kan karena Bapak belum terbiasa kan? Ayo. Misalnya saya ingin bangun tahajud jam 3. Karena saya belum terbiasa, saya biasa bangun jam 5. Susah nggak Pak tadi? Susah karena belum terbiasa. Kenapa susah? Karena belum terbiasa. Sekarang kalau supaya ingin gampang, ya harus menjadi terbiasa. Contoh Pak Yunali ya, misalnya Pak Yunali itu paling jengkel kalau dimaki-maki istrinya misalnya. Karena Pak Yunali mau praktek sabar, berarti harusnya mulai bisa menerima atau tetap marah kalau dimaki-maki istri. Pak Teddy. Harusnya bisa menerima. Oh, langsung dijawab Pak Yunali. Kalau awalnya susah tuh wajar nggak? Awalnya namanya awal berat itu wajar nggak, Pak? Ya. Wajar kan Pak Agung ya? Awalnya berat, wajar. Nah tapi kalau kelamaan, kalau Pak Yunaldi mulai terbiasa, insya Allah akan jadi mudah. Jadi masalahnya cuma terbiasa atau tidak terbiasa Pak, ya? Karena Allah tuh memerintahkan pasti bisa dilaksanakan, tidak mungkin sulit gitu loh. Kalau Allah yang memerintahkan. Contoh. Misalnya saya ngomong ke Pak Agung, pernah nggak Pak Agung nyuruh, "Nak, kamu terbang," pernah nggak Pak Agung? Nggak pernah. Kenapa Pak? Pak Agung nggak pernah nyuruh anaknya terbang? Karena tidak sesuai kemampuan. Nah, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan, kan begitu kan? Sekarang saya mau nanya, Allah memerintahkan kita sabar. Kalau Allah memerintahkan kita sabar, harusnya bisa dilaksanakan atau tidak mungkin? Bisa dilaksanakan. Nah, harusnya bisa dilaksanakan dong Pak. Nggak mungkin dong Allah nyuruh kalau tidak bisa dilaksanakan. Selevel manusia saja kalau nyuruh pasti mempertimbangkan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Sekarang selevel Allah nyuruh kita sabar. Kalau tidak bisa dilaksanakan, ngapain Allah nyuruh? Mubazir dong. Sedangkan Allah tidak maha mubazir kan? Jadi ingat ya Pak Yunardi ya. Jadi setiap perintah Allah itu pasti akan bisa dilaksanakan. Tinggal urusannya kembali kepada manusianya. Apakah mau atau tidak. Jadi sabar itu harusnya bisa nggak semua orang Pak Agung? Menjadi sabar itu bisa nggak harusnya? Bisa. Makanya di dalam 7 metode itu, nah gitu ya Pak Yunardi ya. Jadi karena Allah memerintahkan itu pasti bisa dilaksanakan, harusnya bisa. Tinggal tergantung kesungguhan kita. Nah saya baru ingat nih Pak Guru waktu itu menyampaikan. Kesungguhan apa? Ini terjadi dengan bapak moyang kita Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam waktu itu tiba-tiba gagal gara-gara digoda iblis langsung turun ke surga. Ini awas hati-hati Bapak dan Ibu. Pak Teddy silakan buka surat 20 ayat 115. Lihat Bapak Ibu perhatikan. Kenapa kita sering gagal dalam sabar? Kenapa kita sering gagal dalam ikhlas? Pasti gara-garanya ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu termasuk yang ini, ya cepat perbaiki. Surat Toha, surat 20 ayat 115. Surat Toha ayat 115. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh, coba bisa di-share screen, Pak? Bisa. Ah. Oh ya, belum ngeh bisa. Coba bisa dibuka, Pak? 20 ayat 115. Jadi Bapak Ibu bilang sabar itu sulit, ikhlas itu sulit. Ya karena ini, Allah jawab ini. Ini ilustrasi, ini adalah pemahaman yang Allah berikan ketika Nabi Adam tiba-tiba tergoda oleh iblis ya. Lihat, Bapak Ibu perhatikan unsurnya. Di sini ayatnya, dan sungguh telah kami pesankan. Jadi Allah kan sudah berpesan kepada Nabi Adam dulu ya, jangan dekati pohon. Ya, jangan makan buah huldi, kan itu udah pesan Allah. Yang pertama, dia bisa tergoda itu gara-gara lupa. Yang kedua, ternyata kurang sungguh-sungguh. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi sabar, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh. Kenapa Pak Nabi Adam lupa? Biasanya kasus lupa itu cuma dua. Sedih yang berkepanjangan atau bergembira yang terlalu berlebihan. Jelas Bapak Ibu ini? Makanya supaya Bapak Ibu tidak sedih berkepanjangan, ingat bahwa semua kejadian itu atas izin Allah. Pelajaran sabar tahap pertama ya. Ngerti nih Bapak Ibu ya? Jadi mari, kalau Bapak Ibu masih merasa itu sabar itu sulit, pasti pertama kurang sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin lupa, kurang menyadari bahwa semua kejadian itu atas izin Allah. Apalagi sekarang di sabar lanjutan ini, kita lihat dari sisi Allah dan lihat dari sisi kita sebagai manusia. Harusnya tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak menjalani yang namanya sabar. Atau saya mau nanya lah Bapak Ibu, sabar itu kita yang minta atau tidak sih? Coba, Pak Agung, kita tuh pernah minta sabar sama Allah nggak sih? Secara umum Pak? Enggak. Hah? Kita nggak minta sabar. Oh, Sering. kita nggak minta sabar. Sering. Kalau buat saya sering. Apa? Nggak, ini secara umum dulu. Pak Agung harusnya tahu Pak tadi. Menurut saya sering. Jadi kalau Bapak, oke, kan harusnya kalau Bapak Ibu renungkan, ayo kita kupas, sabar itu kita yang minta atau tidak? Coba Bapak Ibu setiap sholat fardu, oh suka spontan, iya nggak apa-apa. Tapi harus mulai terbiasa ya Bu Ita ya. Kan gini aja sekarang, coba. Setelah sholat, pastikan Bapak Ibu mohon bahagia dunia dan akhirat. Betul nggak ini? Doa sepenjagat ya. Sedangkan untuk bahagia di akhirat, pasti kita menginginkan masuk surganya Allah. Untuk masuk surganya Allah, berarti Allah harus membuat Bapak Ibu sabar. Kan begitu kan? Ya. Berarti secara tidak langsung, ketika kita minta bahagia di akhirat, berarti kan kita minta sabar kan, karena syarat untuk bahagia di akhirat itu masuk surga. Untuk masuk surga syaratnya harus sabar. Jadi yang minta sabar selama ini siapa kalau begitu? Kita. Agung. Ya kita. Udah. Kita yang minta kok kita yang sulit, kan aneh Pak Yunali ya. Masa Pak Yunali yang selama ini minta sabar dikasih sabar malah jadi sulit? Kan aneh ini. Ayo Bu Ita. Kecuali kita nggak minta sama Allah. Itu beda ceritanya. Kita tiap setelah doa sholat, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu. Kata Allah, oh kamu ingin masuk surga, nih syaratnya sabar. Jadi ternyata sabar itu memang kita yang minta. Nah kalau kita yang minta selesai dong. Oke. Coba Pak Ustadz, gini. Suka spontan, setelah itu baru sadar. Dan berarti kan bagaimana caranya supaya tidak spontan? Nah mungkin itu. Oke, gampang Pak. Gini ya, spontan itu kan refleks dari kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Betul nggak ini? Ya kan? Ya. Oke, sekarang saya mau nanya. Pak Teddy misalnya saya nggak kasih kabar. Tiba-tiba saya udah nyampe Cibubur. Pak, ayo kita berangkat. Kaget nggak Pak? Kaget. Oke, kalau saya setengah jam sebelumnya sudah telepon Pak Teddy, nanti saya nyampe Cibubur, Pak Teddy siap-siap ya. Kaget nggak Pak? Enggak. Jadi orang spontan tuh gara-gara apa? Karena tidak dapat informasi lebih dahulu. Enggak siap-siap. Karena tidak siap-siap. Ya, benar kan ini ya? Siap-siap. Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu tuh tahu nggak bahwa Bapak Ibu hidup itu pasti diuji Allah? Ayo. Tahu. Lah kalau tahu, yang benar itu siap menerima ujian atau nanti pura-pura kaget terus pura-pura spontan? Ayo. Siap. Siap. Oh, jelas nggak Pak Himawan? Jadi ternyata orang spontan itu gara-gara dia pura-pura tidak tahu bahwa dia itu pasti akan diuji.
Padahal Allah sudah berfirman di surat 76 ayat 2 bahwa Allah akan menciptakan manusia dari mana yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Jadi Bapak Ibu tuh harusnya pas Bapak Ibu hidup di dunia harusnya tahu bahwa Bapak Ibu tuh akan diuji. Jadi jangan pura-pura kaget ya Bapak Ibu ya. Setiap orang itu akan diuji. Tapi Allah juga sudah bilang ujian itu sesuai. Yang namanya sesuai itu perlu didiskusikan lagi nggak? Perlu kita debatin lagi nggak Pak Agung? Enggak. Kenapa? Ujian itu nggak perlu diperdebatkan lagi atau perlu didiskusi apa? Karena apa? Karena sesuai kemampuan. Karena sesuai, nggak usah dirembuk lagi. Berarti setiap ujian yang menimpa itu pasti kita bisa menerima, pasti kita bisa menjalani, pasti Allah akan menyelesaikannya. Jadi yang namanya ujian hidup tuh pasti gitu loh. Oke, jelas? Oh, selama ini tidak tahu ya udah kalau tidak. Tapi nanti sekarang udah tahu ya Pak ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dalam menjalani hidup itu harus siap menerima kejadian atau siap diuji. Karena suka tidak suka, Bapak Ibu pasti akan diuji. Jadi jangan pura-pura kaget lagi ya. Kecuali Allah nggak memberikan informasi. Dalam Al-Quran Allah sudah bilang kan tadi ada 2 ayat lagi. Al-Baqarah 155 sama surat 76 ayat 2. Bahwa manusia itu pasti akan diuji. Tadi saya kasih analogi, Pak Teddy, nanti setengah jam lagi saya mau ke Cibubur. Karena Pak Teddy sudah tahu, ya Pak Teddy pasti nggak akan kaget kan? Sudah siap. Tapi kalau saya udah nyampe ke Cibubur, Pak Teddy sudah di Cibubur, pasti kaget. Nah di dalam Al-Quran Allah sudah bilang bahwa semua manusia pasti akan diuji. Berarti yang benar itu siap menerima atau nggak mau Pak? Pak Teddy? Siap menerima. Ya, siap menerima, siap nggak siap pun Allah harus menerima. Harus siap. Ya kan? Jadi sudah, sekarang Bapak Ibu tenang saja. Oh ya udah, saya punya masalah, tenang. Kenapa tenang? Oh yang menyelesaikan juga nanti Allah, cuman kita disuruh Allah untuk berikhtiar sesuai dengan ayatnya 13 ayat 11. Berikhtiarnya dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk Allah dan dengan sabar. Kalau Bapak Ibu sudah memenuhi ini, insya Allah masalahnya akan mudah terselesaikan. Kan tinggal begitu aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah alergi dengan ujian ya. Nggak usah takut kalau diuji ya. Karena ujian itu ternyata pembelajaran, tidak untuk membuat kita menderita. Santai aja. Ya, selalu sekarang Bapak Ibu harus lihat dari sisi Allah ujian itu untuk apa, dari sisi manusia manfaat untuk kita itu pasti apa. Karena setiap Allah mengizinkan suatu kejadian pasti akan banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Tinggal kita beriman atau tidak beriman. Jelas ya? Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Dari Pak Iwan Gunawan lagi Pak Oke. Oh silakan. Gimana? Oke, kemarin kajian Pak Guru. Ini semua adalah jalan hidup dari Allah. Bagaimana caranya kita tetap sadar bahwa ini jalan hidup yang dari Allah, yang kita harus jalani. Baik. Makanya kan Allah menurunkan yang namanya kitab Al-Quran kan Pak? Al-Quran itu untuk apa sih Pak tadi? Al-Quran itu? Sebagai pedoman hidup. Pedoman atau petunjuk ya Pak Agung ya? Petunjuk. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman atau petunjuk untuk kita menjalani hidup. Ya sudah. Kan udah jelas kan Bapak Ibu ya. Al-Quran kan dari kita lahir juga sudah ada kan. Tinggal Bapak Ibu kalau punya masalah, lihat menurut Al-Quran itu apa. Kalau di pelajaran ridho Allah, kalau Bapak Ibu ingin jalan hidup Bapak Ibu sesuai Al-Quran, ya jalani saja yang namanya 7 ilmu penjernih hati yang udah diajarkan kan oleh guru kita kan. Tinggal Bapak Ibu, oh kalau punya ujian saya menerima. Kalau saya punya dalam ikhtiar saya harus bertawakal. Apa sih tawakal tuh? Pokoknya ikhtiar kita semaksimal mungkin, hasil nggak usah kita pikirin. Kan gitu kan? Nanti kalau hasilnya tidak sesuai tetap kita bersyukur karena itu pasti yang terbaik dari Allah. Lah kan siklusnya cuma begitu-begitu saja. Ya kan Pak? Nah, paham ya Pak Iwan ya? Jadi tinggal jalani 7 ilmu penjernih hati yang teman-teman dakwah juga yang lain kan, Jogja, Semarang, semua juga menyampaikan hal-hal itu. Misalnya ada ikhlas, ada tawakal. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dalam relnya Allah atau selalu dalam lindungan petunjuk Allah atau di jalan yang lurus, ya kata kuncinya kalau di kami di ridho Allah ini, ya diajarkan namanya 7 IPH. Ya itu aja, tekuni aja itu. Kalau Bapak Ibu tekuni, insya Allah pesan guru kita lolos kok dari siksa kubur tuh. Kalau benar-benar menjalani ya. Lah sekarang 1 ilmu aja sabar bersama Allah. Pahalanya tanpa batas. Ya selesai dong Pak. Kan begitu aja kan Pak tadi ya, Pak Agung ya. Ya. Jadi sebenarnya hidup itu jangan dibuat rumit ya Bapak Ibu ya. Karena semua sudah disiapkan Allah gitu loh. Coba Bapak Ibu perhatikan.
Yang membuat soal ujian Allah. Yang menyelesaikan juga Allah. Lah tugas kita cuma menjalani kan? Kira-kira rumit nggak, Pak Agung? Enggak, hanya menjalani. Soal Allah yang milih. Allah milih disesuaikan dengan kemampuan kita. Sudah diukur. Tujuan Allah ngasih soal supaya kita dapat pembelajaran. Pembelajarannya salah satunya adalah sabar. Sabar pahalanya tanpa batas. Masuk surga tanpa hisab. Terus apa lagi? Tinggal kita meyakini Allah dan dijalani. Allah Tuhan satu-satunya. Semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Lah kalau gitu masalahnya di mana Bapak Ibu? Masalahnya itu Bapak Ibu mungkin pertama belum tahu ilmunya. Tapi kan sekarang udah tahu kan? Yang kedua Bapak Ibu kurang serius untuk menjalani itu. Yang tadi disampaikan di surat 20 ayat 115. Akhirnya Nabi Adam pun ketika sudah di surga tergoda oleh iblis kan begitu kan? Jelas kan ini? Ya. Ya. Udah. Oke. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sekarang tidak ada alasan Bapak Ibu untuk pusing. Ini apa ya? Oh, Ya. Pak Teddy, oke. Oh, Pak Teddy. Pak Teddy bermasalah apa itunya, Mas? Masih. Coba. Oke, ya. Jadi sekarang, marilah Bapak Ibu, hidup cuman sekali ya. Saran saya, hidup itu cuman sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam menjalani hidup selalu merasa menderita, padahal ternyata penderitaan itu tuh dari dalam diri kita dulu. Kenapa? Coba saya mau nanya Pak Agung. Kenapa penderitaan itu bukan pada letak ujiannya, tapi penderitaan itu ternyata dalam diri kita, kenapa Pak? Yang membuat kita menderita itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Awalnya, gejala awal, kenapa kita menderita itu apa Pak? Karena nggak mampu menyelesaikan. Karena kita tidak mampu menerima. Kan tetap yang menyelesaikan Allah kan? Jadi kenapa selama ini Bapak Ibu menghadapi ujian atau masalah itu selalu merasa menderita? Karena Bapak Ibu tidak mampu menerima. Akhirnya Bapak Ibu berlawanan dengan Allah. Ya kalau berlawanan dengan Allah pasti kalah lah kita Pak. Akhirnya kita yang menjadi menderita. Makanya kalau Bapak Ibu ingin secepatnya tidak ingin menderita, kuasai ilmu cara menerima permasalahan kehidupan. Di ridha Allah diajarkan lihat dari izin Allahnya, bukan dari kejadiannya, kan itu sebenarnya. Apalagi sekarang ditambah di sabar lanjutan ini, coba lihat dari sisi Allahnya, bukan selalu dari sisi manusianya. Kan ternyata pembelajaran ujian itu ya cuman itu, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Jelas Bapak Ibu ini semua? Baik, kalau sudah jelas mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Karena saya tidak perlu harus panjang lebar ilmunya. Yang penting Bapak Ibu paham. Dan yang terpenting Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Karena ilmu setinggi apapun, kalau tidak bisa dipraktekkan, percuma. Mendingan kita cari ilmu yang mudah dipraktekkan, benar, dan langsung bisa dirasakan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang punya masalah hidup, saya sarankan secepatnya menerima, lalu menjalani petunjuk-petunjuk apa yang Allah inginkan. Apa dalam pelajaran kita, ya udah kata Allah kalau ingin ditolong Allah, iman, sabar, sholat, ya jalani saja. Kapan Allah menyelesaikan permasalahan itu? Setelah kita menurut Allah kita pas, pasti Allah akan menyelesaikan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ini ya. Pak Agung mewakili, dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Baik, saya sampaikan lagi, saya ini hanya sekadar tukang pos yang menyampaikan ulang ilmu dari guru saya. Jadi kalau misalnya saya tadi belum tepat atau belum paham, saya mohon maaf. Tapi intinya mari kita belajar bersama supaya menjalani hidup ini bahagia gitu. Masa bertahun-tahun menderita terus, apa nggak bosan Bapak dan Ibu? Ya, karena pasti cita-cita kita sama, semua ingin bahagia dunia dan akhirat. Baik Pak Agung, saya kembalikan kepada Pak Agung tadi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, peserta kajian bersama Ustadz Oke pada siang hari ini. Oh sebentar Pak Teddy. Nanti jam 1 jangan lupa ya yang testimoni ya. Oh ya. Bapak Ibu bahwa di room yang sama nanti pukul 13.00 jam 1 siang hari ini akan ada kajian apa? Testimoni Bapak Ibu.
siapa pelakunya, siapa yang jamaah kita yang sudah mempraktekkan 7 ilmu penjernih hati ini. Ayo dengar testimoni para jamaah ini. Yang sakit sudah divonis meninggal bisa sembuh. Yang hutangnya banyak lunas. Oke. Kalau sebelumnya kajiannya adalah mengenai metode, cara praktis seperti apa. Nah, ini adalah kawan-kawan kita, jamaah-jamaah kita yang sudah mempraktekannya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu hadir kembali di room yang sama ini pukul 13.00. Baik. Bapak, Ibu, untuk penutup kajian pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca Fadilah Fatihah 3 kali ya. Jadi untuk setelah Fadilah Fatihah yang ketiga, silakan Bapak